Ya, halo. Ketemu lagi di konten 7 kali puasa, 7 kali lebaran, tak pulang-pulang. Ini sudah masuk ke episode yang ke-14, tepat di hari ke-14 bulan hari ke-14 berpuasa di bulan suci Ramadan di tahun 2025. Jadi ya mungkin di episode kali ini mau coba rekap saja cerita-cerita dari episode sebelumnya. Jadi teman-teman yang belum kenal, perkenalkan, saya Fitra, dan ini adalah konten dimana saya bercerita terkait dengan pengalaman saya menghabiskan 7 kali puasa dan juga 7 kali lebaran selama di perantauan secara berturut-turut di 7 tahun terakhir. Sejak tahun 2019. Ya, jadi dari mulai episode 1 sampai episode ke-13 kemarin, saya sudah bercerita mengenai pengalaman berpuasa saya dan juga lebaran selama di perantauan di beberapa kota di Indonesia dan juga di salah satu kota di Amerika Serikat. Jadi pada tahun 2019 itu dimulai di kota Yogyakarta. Pertama kali puasa full di kota tersebut, dan kemudian pertama kali juga menikmati lebaran di perantauan, lebaran jauh dari orang tua dan juga keluarga terdekat. Kemudian pada tahun 2019 akhir saya berangkat untuk melanjutkan sekolah, dan tahun 2020 itu menikmati full lebaran dan juga puasa dan juga lebaran selama di perantauan. Kemudian 2021 juga sama, masih dalam waktu menikmati sekolah selama di perantauan di Boston, kota tepatnya, dimana saya balik lagi di tahun 2020 pertama kali di Boston itu menikmati puasa dan juga lebaran benar-benar dengan suasana dan juga atmosfer yang jauh berbeda, yang jauh lebih menantang dibandingkan dengan yang ada di Jogja, karena jauh dari orang tua, kemudian sebagai minoritas juga di sana kan. Dan di apartemen juga yang hanya ada teman-teman yang beragama dan juga kepercayaan yang berbeda. Tapi untungnya ada teman-teman orang-orang Indonesia yang alhamdulillah mengadakan halal bihalal kecil-kecilan selama di sana. Kemudian lanjut ke tahun 2021 di mana saya pada tahun itu sudah pindah apartemen dari apartemen sebelumnya ke satu apartemen dengan beberapa rekan beasiswa saya selama di sana. Tapi tetap masih sama suasana dan juga atmosfernya, apalagi ditambah dengan 2 tahun 2019, 2020 sampai 2021 itu kan ada pandemi Covid. Jadi bisa dibayangkan saya yang tidak bisa pulang dan dipaksa harus menikmati puasa dan juga lebaran selama 2 tahun berturut-turut di kota Boston. Namun alhamdulillah berhasil saya lalui selama di sana, tidak pulang juga karena akan sangat memakan banyak biaya kalau pulang. Kemudian ya di pertengahan tahun 2021, setelah beberapa hari sebelum lebaran, alhamdulillah diberi satu kesempatan yang luar biasa untuk mencatatkan sejarah dan bisa saya lalui pada waktu itu. Kemudian tahun 2021 itu sebulan setelah lulus, memutuskan kembali ke Indonesia dan mencari pekerjaan. Dan alhamdulillah di tahun
2022 itu balik lagi, diberikan satu tanggung jawab, diberikan satu pekerjaan sebagai seorang konsultan di kantor saya. Waktu itu di kantor saya di Jakarta, dan waktu itu proyek pertama saya adalah di Darmogot, cuman memang saya tinggalnya di Depok. Jadi puasa keempat saya habiskan di kota Depok selama sebulan, dan juga lebaran selama lebaran di sini. Nah, sudah berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, baik itu di Jogja maupun di Boston. Jadi sudah tahu strateginya, ditambah lagi dengan kalau di Depok sini tidak memiliki kendala karena lokasi kos-kosan saya yang dekat dengan banyak tempat makanan. Jadi kalau mau membeli atau persiapan untuk menu sahur, tinggal buka pintu kosan, itu tepat banget di depan kosan udah ada warteg. Kemudian di sisi kiri kanan juga sudah banyak warung makan ya, jadi tidak perlu jauh-jauh untuk keluar mencari makan lagi ketika santap sahur. Apalagi ketika takjil untuk pulang kantor juga sudah langsung bisa didapat ya, selama perjalanan dari ujung gang sampai ke kosan saya. Itu tahun 2022, yang mana itu adalah kali keempat. Kemudian alhamdulillah di tahun 2023 saya sudah harus turun ke lapangan, lokasi proyek, yang mana itu berada di satu kawasan industri di sebuah kabupaten yang jujur saya juga masih belum pernah ke sana seumur hidup. Waktu itu pertama kalinya saya ke sana, menikmati kabupaten yang kecil tapi cukup berkesan, yaitu Karawang. Panasnya Karawang itu sama seperti Surabaya waktu saya menempuh pendidikan S1 dulu. Ditambah lagi dengan memang lokasi proyek yang memang bisa dibilang diantah berantah ya, dan ditambah kita kerja dengan klien orang Jepang, jadi memang ada sedikit tantangan yang berbeda ketika menikmati puasa dan juga lebaran selama berada di Karawang, yang mana dalam mulai isu mencari makanan dulu. Kalau di Depok begitu dimanjakan dengan kos-kosan yang terletak di berdekatan dengan banyak sekali warung makan. Nah, kalau di Karawang masih harus, jadi setelah pulang kerja biasanya jam 9 sampai jam 10 itu sudah harus cari makanan buat sahur, atau biasanya saya GoFood. Kemudian untuk buka puasa juga, jadi pulang kantor sudah harus langsung berburu takjil selama perjalanan pulang, karena kos-kosan saya yang terletak di sebuah perumahan yang mana tidak banyak juga orang berjualan takjil di sana. Untuk masjid sendiri, ibadah sendiri selama berada di Karawang cukup aman ya, karena dekat dengan masjid. Dan ya kebetulan di sana juga beli motor bekas, motor second. Jadi untuk mencari makanan bisa sangat terbantu oleh adanya kendaraan pribadi, yaitu motor. Kemudian pada saat lebaran itu sekali lagi ya benar-benar sendiri saya di sana, karena bapak kosan pergi ke Jakarta dan juga teman-teman kosan kebanyakan pada mudik. Tapi alhamdulillah bisa saya lewati karena sudah belajar dari strategi sebelumnya. Jadi paginya sholat, kemudian siangnya baru mulai ke mall untuk cari makan ataupun melakukan aktivitas lainnya seperti nonton atau nongkrong kayak gitu untuk melihat, atau misalnya ngelihat keluarga saling kumpul gitu ketika di mall, jalan-jalan gitu. Ya itu mungkin di episode ke-14 ini cuma mau rekap saja. Jadi alhamdulillah sudah 14 episode dan sudah
berapa ya, 5 cerita selama 5 kali puasa, 5 kali lebaran di sini di perantauan. Sudah banyak tips yang juga saya share kepada teman-teman yang mungkin baru pertama kali merasakan puasa dan juga lebaran selama di perantauan. Jadi semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, itu mungkin episode ke-14. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton.